Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan. Sebagai generasi muda, mereka dapat menjadi motor perubahan sosial dalam menanggulangi persoalan kesehatan reproduksi dan HIV serta persoalan lainnya. Peran mereka tidak hanya di kalangan mahasiswa saja, tetapi juga di masyarakat. Peran mereka dinilai cukup signifikan, khususnya dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan HIV, serta mereduksi stigma dan diskriminasi kepada orang dengan HIV atau ODIF. Peran inilah yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa atau yang kita sebut PIKM, Impact Dewantara Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Organisasi ini berfokus untuk memberikan informasi dan konseling kepada mahasiswa. Lantas, sejauh apa peran mahasiswa dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan HIV dan AIDS? Bagaimana sih kondisi teman-teman mahasiswa saat ini terkait dengan pengetahuan atau perilaku dalam pencegahan HIV? Dan tantangan apa sih yang dihadapi mereka ketika memberikan edukasi kepada mahasiswa yang belum mengerti betul tentang kesehatan reproduksi dan HIV? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali lagi bersama saya Prisa dalam Community Development Bethesda Podcast. Kali ini kita akan berbincang lebih jauh tentang peran mahasiswa dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sudah hadir bersama dengan kita ada Kak Anastasia Datamdendo yang biasa dipanggil Kak Tasya. Kak Tasya ini adalah Wakil Ketua PIKM Impact Dewantara. Halo Kak Tasya. Halo Kak Prisa. Apa kabar? Puji Tuhan baik sekali. Wow, luar biasa. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda, salam dan bahagia, salam genre. Oke, baik Kak Tasya. Kak Tasya ini kan sudah lama ya bergabung di PIKM Impact Dewantara. Ya. Apa sih yang melatar belakangi kenapa Kak Tasya kemudian bisa bergabung dan berniat mungkin bergabung di PIKM Impact Dewantara? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Sepertinya akan mengulik kembali ya. Jadi sebenarnya ini berawal dulu ketika masih di bangku SMP dan juga SMA. Kebetulan mama bidan di salah satu puskesmas desa. Lalu mama seringkali menelpon, hampir sebulan sekali mengatakan bahwa, oh ini teman main waktu kecil, mama tolong nih lagi melahirkan gitu. Dan lalu akhirnya mengulik pertanyaan ke mama, nanya, itu ada suaminya apa enggak? Terus kata mama enggak ada gitu. Lalu akhirnya juga mendapat beberapa kabar dari mama bahwa banyak ternyata teman-teman kecil dulu bermain di sana, di desa yang akhirnya terjerat HIV/AIDS. Lalu beranjak ke SMA, akhirnya mencoba untuk bergabung ke beberapa organisasi. Salah satunya menjadi ketua OSIS 2 periode berturut-turut. Nah, dalam organisasi itu sedikit demi sedikit aku mulai mencari celah nih, gimana sih tidak hanya di dunia sekolah, tetapi di dunia luar mencari tentang bagaimana remaja itu berproses sepertinya. Tidak hanya di dalam organisasi, tetapi bagaimana remaja mau meningkatkan kapasitas mereka. Kalau sekarang kita kenalnya personal branding ya. Nah, betul. Itu. Lalu ketika masuk dunia perkuliahan, awalnya tidak ingin berorganisasi, tetapi PIKM muncul dengan kampanyenya waktu itu menjadi mahasiswa baru. Lalu pada September 2023 kemarin, PIKM Impact Dewantara UST itu melakukan pemilihan Duta Genre Mahasiswa UST 2023. Nah, di situ salah satu pengurusnya waktu itu, Mbak Juhana, akhirnya mengajak untuk ikut Duta Genre.
Awalnya nolak sih, cuman karena mikirnya apa sih duta genre itu, karena belum terlalu mengulik apa itu duta genre. Jadi akhirnya join dan ternyata bisa menjadi pemenang, yaitu duta intelijensi mahasiswa genre UST. Dan waktu itu nggak tahu kalau misalnya duta genre itu di bawah naungan PIKM. Jadi ini seperti jebakan dari duta genre, ternyata akhirnya masuk PIKM. Lalu setelah berproses bersama PIKM dari September 2023 sampai sekarang, akhirnya dipercayakan oleh teman-teman PIKM Impact Dewantara UST, sehingga sekarang menjadi wakil ketua PIKM Impact Dewantara UST tahun 2024. Jadi kalau tadi melihat ya, berarti Kak Tasya ini sudah memiliki kepedulian sejak awal ya, melihat adanya kasus ketika tadi dengan mamanya melihat bahwa ada banyak yang melahirkan tanpa suaminya begitu. Kemudian tadi Kak Tasya juga suka berorganisasi dan akhirnya Kak Tasya masuk ke dalam PIKM tersebut ya. Kalau duta genre itu apa sih Kak? Nah, duta genre itu duta generasi berencana. Nah, kami di sini sebagai perantara para remaja-remaja, khususnya kalau kita berbicara tentang lingkup mahasiswa, jadi kami sebagai perantara teman-teman mahasiswa untuk mensosialisasikan lebih tepatnya 8 substansi genre. Jadi salah satunya juga tentang kesehatan reproduksi dan juga HIV/AIDS. Jadi kami sebagai duta genre, kami sebagai pelopor atau sebagai motivator nih buat teman-teman remaja dan mahasiswa juga bahwa untuk berkeluarga nantinya atau di masa depan, kita membutuhkan perencanaan yang lebih baik sehingga kita tidak hanya menciptakan masa depan yang segitunya aja atau sesuai dengan apa yang sudah terjadi pada orang-orang saat ini, tetapi kita mempunyai perencanaan yang lebih bagus untuk masa depan kita. Gitu. Berarti duta genre itu di bawah BKKBN begitu ya? Iya, betul. Karena ini terkait dengan perencanaan kehamilan gitu ya. Oke, menarik sekali sih. Kemudian kalau di kampus-kampus ada duta-duta genre itu? Kebanyakan kampus-kampus yang memiliki PIKM biasanya ada duta genrenya. Karena memang seperti yang saya bilang tadi bahwa duta genre itu berada di naungan PIKM. Jadi kebanyakan kampus mempunyai seperti UIN dan juga UAD itu mempunyai duta genrenya juga. Peran Kak Tasya sendiri dalam duta genre maupun dalam kepengurusan di PIKM Impact Dewantara itu apa saja sih Kak? Nah, berbicara soal peran nih, duta genre dan PIKM kan adalah dua bidang yang berbeda juga. Nah, untuk duta genre sendiri, selama ini aku yang paling pertama itu karena kami duta genre dan di bawah BKKBN, jadi kami lebih banyak mensosialisasikan tentang 8 substansi genre. Untuk apa? Itu untuk PKBR atau penyiapan keluarga berencana bagi remaja. Jadi kami berfokus untuk menyebarkan atau mensosialisasikan 8 substansi genre tadi. Lalu yang kedua, pusat intinya sebenarnya kami menyebarkan informasi kepada teman-teman, baik itu pilihan, resiko, tantangan, dan manfaat khususnya dalam kesehatan reproduksi dan HIV. Karena itu sekarang yang benar-benar menjadi isu bagi teman-teman mahasiswa, khususnya di Yogyakarta. Lalu untuk kepengurusan PIKM sendiri, karena saya juga baru bergabung di PIKM, saya berfokus kepada 3 hal. Ada penyebaran informasi, konselor peer-to-peer, dan juga advokasi. Nah, di mana sebagai pengurus PIKM, kami kan mempunyai tugas nih untuk menyebarkan informasi baik itu tentang akademik, tentang bagaimana sih teman-teman mahasiswa menjaga emosional mereka khususnya dalam dunia perkuliahan. Lalu juga kami menjadi wadah untuk teman-teman sehingga ketika mereka ingin mencari informasi apapun itu, kami bersedia untuk memberikan informasi kepada mereka. Lalu yang kedua, konselor peer-to-peer. Ya, walaupun kami tidak seprofesional buat teman-teman mungkin yang belajar tentang psikologi atau lainnya, tetapi sebagai wadah pusat konseling dan informasi. Nah, kami di situ menyediakan dukungan secara emosional, khususnya kepada teman-teman mahasiswa. Lalu, dalam bidang advokasi, kami mengambil peran sebagai teman-teman yang mau untuk menampung suara dari teman-teman mahasiswa, lalu kami antarkan ke pihak universitas lebih tepatnya, sehingga apa keresahan mahasiswa yang mereka alami selama masa perkuliahan, kami antarkan kepada pihak universitas, sehingga adanya timbal balik
untuk mencegah hal-hal yang diresahkan oleh mahasiswa khususnya. Oke, Gitu. berarti peran Kak Tasya ini sangat penting ya sebagai pengurus PIKM dan juga duta genre, bagaimana kemudian persoalan di mahasiswa itu bisa diakomodir lah. Iya. Baik itu dari sisi edukasi, kemudian dari sisi tadi ya kalau membutuhkan curhat, konseling, kemudian yang ketiga tadi terkait dengan advokasi, apa yang diinginkan mahasiswa itu bisa disampaikan melalui perantara dari PIKM Impact Dewantara ini gitu. Luar biasa sekali. Kemudian kalau melihat kondisi nih saat ini ya, kondisi mahasiswa secara umum saja, tidak spesifik di universitas UST sendiri. Nah, kira-kira apa sih persoalan yang dihadapi teman-teman mahasiswa secara umum saja? Oh, berbicara secara umum, khususnya di Yogyakarta, masalah atau kondisi yang sering sekali terjadi di dunia mahasiswa saat ini adalah bagaimana sih teman-teman mahasiswa itu menerima atau mendeliver atau mereceive informasi-informasi itu secara mutlak pada diri mereka. Nah, itu juga yang berkaitan dengan bagaimana teman-teman mahasiswa menerima informasi mengenai kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Karena khususnya di Yogyakarta, saat ini tuh kita tahu banget bahwa Yogyakarta menjadi salah satu kota di Indonesia yang presentasi living together paling tinggi di Indonesia. Paling tinggi. Iya, lumayan paling tinggi di Yogyakarta. Itu dilihat tidak hanya dari survei beberapa lembaga, tetapi juga diakui oleh teman-teman mahasiswa lainnya. Gitu. Ya itu karena ini ya, banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah gitu ya, asal mereka gitu ya. Ya, dari karakteristik, personality mereka, lifestyle mereka juga dibawa ke, kalau kita menyebutnya anak perantauan, dibawa ke kota Jawa. Jadi latar belakang hidup mereka yang biasa saja lalu dibawa ke Jawa dan bertemu dengan beberapa teman-teman sebaya lainnya yang akhirnya mempengaruhi bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana cara mereka bersosialisasi khususnya di masyarakat. Gitu. Kemudian dari sisi edukasi juga mereka bagaimana? Secara edukasi, apakah mereka menerima atau mereka ada yang cuek biasa-biasa aja kalau ada informasi HIV gitu? Berbicara mengenai pengetahuan teman-teman mahasiswa yang ada di Yogyakarta saat ini atau mungkin di Indonesia ya, secara umum sebenarnya banyak udah teman-teman yang tahu tentang bagaimana sih kesehatan reproduksi itu, pengetahuan dasar lah intinya. Namun masih ada beberapa mahasiswa yang sampai saat ini terlihat acuh Kaprisa, seperti menganggap itu hanya hal-hal sepele ya. itu. Mungkin mereka masih awam tentang kontrasepsi atau juga penyakit menular seksual atau lainnya. Jadi mereka masih menganggap hal itu sebagai hal-hal sepele yang mungkin bisa ditangani nantinya. Lalu juga mungkin kekurangan akses atau layanan. Bagaimana sih cara mengetahui tentang kesehatan reproduksi atau kami harus kemana nih untuk mendapatkan tes HIV mungkin ya. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu tantangan atau hambatan untuk teman-teman juga dalam mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Seperti itu ya, karena remaja ini rumit sekali ya. Mereka juga termasuk kelompok rentan yang mereka juga mencari jati diri gitu kan ya. Jadi ketika misalnya mereka jauh dari orang tua, mereka bisa melakukan sebebas mungkin apa yang mereka suka begitu, dan kadang tidak mengindahkan informasi. Oke, kemudian untuk metode yang selama ini digunakan oleh PIKM dalam memberikan edukasi, bagaimana kemudian metode ini bisa efektif diberikan kepada teman-teman seperti itu, supaya teman-teman tuh bisa meningkat kesadarannya terkait dengan perilaku seksualnya atau bahkan melakukan pencegahan supaya tidak terinfeksi HIV. Apa yang kemudian dilakukan? Oke, baik. Sebagai pengurus di PIKM, kami biasanya menyebarkan informasi dan juga meningkatkan kesadaran teman-teman pasti tidak jauh dari sosial media khususnya. Lalu selain sosial media, kami juga seperti melakukan seperti diskusi atau forum-forum kecil, karena
di sosial media mungkin kita tidak langsung mengetahui atau kita tidak mendapatkan perspektif dari teman-teman lainnya mengenai bagaimana itu kesehatan reproduksi. Lalu kami juga melakukan diskusi tadi, sehingga tidak hanya pengurus PIKM, tetapi kami mengajak beberapa teman mahasiswa lainnya. Tetapi selama ini di PIKM, cara yang paling efektif atau metode yang paling efektif kami lakukan adalah personal to personal. Karena kembali lagi, kalau kita berbicara dari individu ke individu, hati ke hati, itu mungkin lebih tepat. Karena kan teman-teman mahasiswa, kalau dilihat ya sekarang ya, kebanyakan lebih menceritakan berbagai halnya itu dengan teman sebaya, tidak dengan orang tua, gitu. Sehingga kami memilih untuk melaksanakannya secara personal to personal. Apalagi sekarang kami juga punya pojok konseling. Nah, kami tidak hanya menjadikan pojok konseling itu sebagai wadah buat teman-teman menceritakan keluh kesah mereka, tetapi kami juga menyebarkan informasi, khususnya ketika teman-teman menceritakan bagaimana relationship mereka dengan pacar, dengan keluarga, dengan teman. Nah, dengan itu melalui pojok konseling, kami juga menyebarkan informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi, HIV dan AIDS khususnya juga. Berarti lebih strateginya mendekatkan ya, mendekatkan akses informasi tadi melalui sosial media, kemudian mendekatkan diri dari teman-teman sendiri yang butuh konseling, peer-to-peer tadi, kemudian ada diskusi juga antar sesama mahasiswa. Ini menjadi metode yang paling efektif yang digunakan untuk menjangkau teman-teman mahasiswa lainnya gitu untuk akses informasi dan juga konseling seperti itu. Kemudian kalau dalam diri Kak Tasya sendiri, Kak Tasya kan punya nilai-nilai kehidupan ya. Kemudian bergabung dengan PIKM Impact Dewantara begitu. Apakah ada keselarasan atau ada kecocokan begitu sehingga Kak Tasya bisa sampai sekarang ini menjadi wakil ketua? Tentu ada. Kalau bicara mengenai nilai-nilai tentu ada. Sebenarnya ada salah satu nilai di PIKM yang saya pikir itu spesial di PIKM. Jadi di PIKM kami tidak itu nilai kekeluargaan. Jadi di PIKM tidak ada namanya anggota. Kami adalah keluarga. Entah itu yang sudah bergabung di PIKM, entah itu yang hanya menyapa PIKM, atau mungkin hanya sekedar duduk bersama kami untuk berdiskusi juga. Lalu yang kedua, sesuai dengan slogannya, 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Lah, disitulah bagaimana ternyata ketika kita ingin berimpact kepada masyarakat, kita harus menjadikan diri kita sendiri berguna. Disitulah akhirnya saya mau untuk berkontribusi di PIKM karena ternyata nilainya yang ada di PIKM, bagaimana PIKM bertumbuh itu selaras dengan apa yang saya inginkan, di mana saya ingin berimpact dan berguna tidak hanya kepada teman-teman mahasiswa, tetapi teman-teman yang saya jumpai, saya kenal walaupun hanya secara nama atau hanya bertemu di sosial media seperti itu. Jadi Kak Tasya sendiri secara pribadi ingin membantu begitu ya, secara punya nilai bahwa ingin melayani gitu kan ya. Kemudian terkait dengan aktivitas Kak Tasya ini kan banyak ya yang sudah dilakukan gitu ya. Peranannya juga banyak sekali. Ada nggak tantangan yang dihadapi untuk kemudian memberikan edukasi, kemudian tadi ya konseling, kemudian advokasi sendiri. Itu tantangannya apa saja Kak? Wah, kalau dibilang tantangan ada atau tidak, tentu ada. Karena semua hal yang kita pilih tentu punya tantangan dan konsekuensinya sendiri. Selama PIKM berjalan, yang sudah berdiri selama ini, tantangan yang paling besar bagi kami adalah akses dan juga layanan. Kami benar-benar membutuhkan dukungan sebenarnya, tetapi juga karena memang kekurangan akses, jadi sehingga kami sulit untuk lebih dekat kepada mahasiswa, sulit untuk lebih dekat kepada masyarakat. Lalu tantangan yang kedua adalah bagaimana kurangnya pengetahuan teman-teman juga tentang dunia PIKM itu seperti apa. Sehingga seringkali mereka tidak mempunyai wadah, tidak mempunyai tempat untuk berkembang bersama, sehingga tantangan untuk kami PIKM supaya kami bisa kembali memperluas sayap kami, kembali memperluas jejaring sosial kami lebih tepatnya. Tetapi yang paling menjadi poin besar adalah itu tadi, kurangnya akses untuk kami sendiri juga untuk berkembang, kurangnya layanan supaya kami bisa lebih masuk dalam dunia mahasiswa seperti itu.
Oke Kak Tasya, banyak sekali ya tantangan yang dihadapi tadi. Kemudian peristiwa yang paling berkesan selama berproses bersama PIKM Impact Dewantara itu apa saja? Wah, berbicara tentang peristiwa, tentu banyak ya peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkesan selama bergabung di PIKM Impact Dewantara UST. Tapi ada satu peristiwa yang akhirnya menyadarkan, kayak kalau semisalnya ternyata kata impact di PIKM Impact Dewantara ternyata betul-betul terjadi di dalam hidup saya khususnya. Salah satunya adalah ketika kemarin akhirnya ada salah satu teman sebaya juga yang akhirnya mengalami hal yang cukup mengiris hati lebih tepatnya. Ternyata teman saya merasa bersalah terhadap dirinya. Ada penyesalan sehingga memilih untuk bunuh diri. Tetapi ketika saya mengetahui hal itu, saya mulai merangkul teman saya mulai mengatakan bahwa masa depan itu masih panjang, masih banyak orang-orang yang membutuhkan keberadaannya tepatnya, masih banyak hal-hal positif yang sebenarnya masih bisa dia lakukan, tidak hanya berpikir pendek untuk mengakhiri hidup dan lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali mahasiswa saat ini yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak pantas atau sudah tidak layak lagi untuk hidup. Nah, melalui peristiwa itu saya sadar bahwa melalui PIKM ternyata kami dapat berimpact kepada teman-teman untuk mencegah hal-hal yang negatif, khususnya kepada mahasiswa. Lalu melalui PIKM juga ternyata kami bisa mengulurkan tangan lebih dalam lagi kepada teman-teman mahasiswa, khususnya buat mereka yang merasa bahwa tidak adanya teman mungkin, atau tidak adanya orang-orang yang memperhatikan mereka secara personal, seperti itu. Oke, berarti impact itu berarti berdampak sekali ya, iya, betul, terhadap teman-teman mahasiswa. Seperti tadi, ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa banyak peristiwa di luar sana ya, mungkin yang kemudian saya sendiri juga nggak tahu, tapi kemudian itu menjadi persoalan di kalangan mahasiswa yang membutuhkan tadi ya uluran tangan dari sebuah organisasi yang kemudian bisa menjangkau teman-teman mahasiswa yang membutuhkan. Nah Kak Tasya sendiri ini semester berapa sekarang? Udah semester 6. Semester 6, iya. Berarti bentar lagi sudah lulus? Ya doakanlah, rencananya sih mengejar tahun depannya. Nah rencananya kalau sudah lulus nih, apakah akan melanjutkan perjuangan ini? Karena banyak sekali yang sudah dilakukan Kak Tasya dan itu berdampak itu tadi ya. Nah, seperti apa Kak Tasya? Untuk rencana ke depannya tentu akan dilanjutkan. Karena ini adalah hal positif yang kalau ditinggalkan atau diberhentikan ketika lulus kuliah nanti sangat disayangkan. Sayang banget beneran. Sayang banget. Ya. Sudah banyak proses yang dilalui selama masa perkuliahan, khususnya dari rantauan ke Yogyakarta kan. Nah, untuk ke depannya tentu ingin melanjutkan perjuangan ini, mungkin tidak dalam dunia organisasi, tetapi mungkin ketika nanti teman-teman pengurus PIKM yang baru ingin meminta saran, tips dan trik, mungkin saya akan masih mau untuk mendampingi mereka khususnya. Lalu kalau di luar organisasi sendiri, mungkin ketika nanti masuk dalam dunia kerja, hal ini kan bisa menjadi hal poin plus nih, ketika nanti bertemu teman-teman kerja yang mungkin karakternya melebihi anak-anak teman-teman mahasiswa sekarang, karena kan ketika kita beranjak dewasa kan banyak lagi jaring sosial yang kita ketahui. Jadi dengan ini harapannya bahwa kedepannya tidak hanya berimpact di lingkup mahasiswa saja, tetapi saya tetap mau berimpact kepada masyarakat khususnya. Oke, kalau jurusan Kak Tasya sendiri? Aduh, apa ini? Aku dari pendidikan bahasa Inggris. Mau jadi guru berarti ya? Rencananya, tetapi lebih tepatnya ingin menjadi dosen. Jadi dosen ya. Mau lanjutin S2 sebenarnya. Begitu. Jadi bisa membawa nilai-nilai ini tadi ya. Iya. Khususnya ya. Nanti kalau semisalnya melanjutkan S2, tentu berbagai karakteristik lagi, personality lagi yang kita kenal kan. Nah, pasti lebih banyak perspektif baru lagi nih. Jadi maunya untuk menggabungkan perspektif yang sudah ada saat ini tentang kesehatan reproduksi, HIV, AIDS, lalu diteruskan bersama teman-teman dengan perspektif-perspektif yang baru seperti itu. Oke, luar biasa semangatnya. Kan akan dilanjutkan ya. Walaupun Kak Tasya nanti sudah tidak menjadi mahasiswa, tapi akan menjadi dosen, dan itu juga akan ditularkan ke kampus di mana Kak Tasya akan berprofesi gitu ya. Oke, kemudian nih Kak Tasya, harapan ke depan untuk PIKM Impact Dewantara, apa sih harapan atau mimpi Kak Tasya? Harapannya adalah
PIKM Impact Dewantara yang saat ini sudah berjalan sejauh ini tetap bertahan dan mau untuk tetap meningkatkan tidak hanya kapasitas kepengurusannya tetapi cita-cita khususnya tadi di Impact di mana artinya adalah intelektual muda di mana kami sebagai penerus ajaran dan cita-cita taman siswa juga harapannya adalah teman-teman PIKM Impact Dewantara tetap meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh kami saat ini, dan juga harapan yang paling tinggi adalah kami lebih banyak mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu karena kami juga PIKM Impact Dewantara kan bekerja sama dengan beberapa pihak sehingga kami benar-benar mengharapkan dukungan yang lebih ke depannya khususnya juga dari universitas lebih tepatnya. Oke, ini terakhir nih pesan nih untuk Sobat Sidi Bethesda boleh disampaikan? Nah, untuk sobat-sobat Bethesda, sobat Sidi Bethesda, penyampaian yang pertama adalah terima kasih sudah mau untuk menyuarakan hal-hal baik khususnya untuk masyarakat dan juga kepada kami mahasiswa. Semoga kedepannya sobat-sobat Sidi Bethesda masih mau untuk menyuarakan hal-hal yang baik, masih mau untuk berkembang bersama, masih mau untuk meneruskan apa sih yang perlu kami sebagai generasi selanjutnya untuk kami teruskan di masa depan kami sehingga kami juga dapat menyiapkan bagaimana masa depan yang berkualitas dan berkomprehensif khususnya dalam diri kami sebagai mahasiswa juga, dan kami meminta dukungan juga dari Sobat Sidi Bethesda agar kami mahasiswa juga mempunyai akses untuk kembali menyuarakan hal-hal yang baik. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Dan Sobat Sidi Bethesda, kita sudah mendapatkan pesan kunci hari ini bahwa peran mahasiswa sebagai peer educator sangat signifikan dalam memberikan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi, HIV dan AIDS di lingkungan kampus. Sebagai teman sebaya yang memahami karakteristik mahasiswa secara umum, mereka mampu menciptakan metode yang mudah diterima oleh mahasiswa untuk peningkatan pemahaman serta menuju perubahan perilaku yang diharapkan terkait dengan kesehatan reproduksi bahkan untuk pencegahan HIV. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Tasya yang sudah menyempatkan waktunya ke sini. Senang sekali bisa mendengarkan sharing dan cerita dari Kak Tasya yang sangat menginspirasi sekali. Terima kasih kembali juga Kak Pisa. Sama-sama. Dan terima kasih kepada Sobat Sidi Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Dan sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Saya Prisa, pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya, stop stigma dan diskriminasi, semua setara, akhiri AIDS.